Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya sedang membaca buku yang berjudul Kakeibo. Nah, ini buku ala Jepang teman-teman. Nah, ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau belajar untuk cara mengelola uang atau finansial. Teman-teman bisa belajar di buku Kakeibo yang penulisnya adalah Aizen. Nah, ini judulnya adalah Kakeibo, Seni Cerdas Finansial ala Jepang agar uang Anda tidak habis terbuang. Nah, buat teman-teman yang mungkin di sini sering banget ngerasa uangnya tiba-tiba habis tapi nggak tahu kemana. Nah, di sini saya akan sedikit review terkait dengan buku yang berjudul Kakeibo. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Yulianti. Sesi kali ini silahkan teman-teman simak sampai selesai dan di like, subscribe, dan di share video ini. Nah, di buku ini ada 7 bab yang dibahas yang berkaitan dengan finansial, tentunya cara mengatur keuangan, membedakan antara keinginan versus kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bacakan dulu ya poin-poin judul-judulnya. Judul yang pertama itu membahas tentang prinsip dasar Kakeibo. Nah, jadi buku ini membahas tentang prinsip dasar kenapa sih adanya buku Kakeibo, karena ini bermanfaat banget buat kita yang mungkin kurang dalam mengatur finansial atau keuangan. Nah, yang kedua adalah mengintip penerapan Kakeibo di Jepang antara kebutuhan versus keinginan, yang mungkin kita sebagian orang masih bingung membedakan antara keinginan maupun kebutuhan. Yang ketiga itu cara Kakeibo mengatur keuangan Anda. Nah, di sini kita dikasih tips nih supaya gimana sih caranya mengatur keuangan itu dengan mudah, dan ketika akhir bulan itu kita tidak kehabisan atau tidak kekurangan atau tidak minus uang yang sudah kita dapatkan, dan di akhir bulan kita masih mendapatkan sisa ataupun punya tabungan. Terus yang keempat adalah manfaat yang Anda dapat dari buku ini. Nah, nanti saya akan ceritakan beberapa manfaat yang bakal teman-teman bisa langsung praktekkan, karena di buku ini ada game challenge-nya juga. Selain dari situ ada juga pola sederhana yang diajarkan di dalam buku ini di bab 6, di bab 5. Dan selanjutnya di bab 6 itu mengubah mindset boros ke hemat, dan yang terakhir memiliki banyak barang itu berguna atau tidak. Nah, di 7 bab itu sangat penting banget dari penerapan kehidupan kita sehari-hari, karena tentunya tentang kesehatan kita itu bukan secara fisik aja, tapi secara finansial itu juga kita harus lebih sehat untuk mengatur keuangan. Nah, ada beberapa yang mungkin menarik yang harus kita bahas. Ini ada beberapa bab, mungkin gak semua yang akan saya share kepada teman-teman terkait dengan review buku. Yang pertama itu tentang prinsip Kakeibo. Nah, prinsip ini mengajarkan kita tentang mengatur keuangan. Nah, ada beberapa hal atau pertanyaan dasar yang mungkin harus banget kita tanyain ke dalam diri kita sendiri. Yang pertama, berapa banyak sih uang kita yang tersedia, atau dari mana sih asalnya? Nah, itu pertanyaan pertama yang harus coba kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, berapa banyak sih yang ingin kita simpan? Jadi dari semua finansial atau keuangan yang kita terima, itu berapa banyak yang harus kita simpan? Nah, coba teman-teman bisa tanyakan kepada diri sendiri atau buatkan catatan. Yang ketiga adalah berapa banyak sih uang yang harus kita belanjakan? Nah, berarti kan dari segi persiapan, pengaturan dan pengelolaan uang itu harus benar-benar dicatat dengan rapi. Dan yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki agar lebih baik lagi? Berarti di setiap akhir bulan ataupun setiap kita dalam proses mengatur pengelolaan keuangan, jangan lupa dengan adanya evaluasi pengeluaran ataupun pencatatan. Nah, itu dari segi bab pertama atau prinsip yang harus kita miliki, 4 pertanyaan yang harus kita coba evaluasi dalam diri kita. Nah, itu yang menurut saya lebih mereviewkan kepada teman-teman tentang prinsip. Terus yang selanjutnya adalah di bab cara mengatur keuangan Anda. Nah, di bab ketiga ini kita diajarkan, di bab ketiga ini teman-teman kita diajarkan bagaimana kita cara mengatur keuangan. Jadi selain dari kita mengatur semua pemasukan dan menggunakan 4 prinsip tadi, di sini saya sampaikan juga bahwa ada beberapa cara yang kita bisa pakai untuk mengatur keuangan. Yang pertama yaitu dengan membuat catatan pemasukan. Jadi setiap apapun itu, hal kecil apapun, sekecil kita membeli permen karet atau yang seharga Rp200, Rp300, itu kalau bisa kita catat. Dengan apa? Dengan supaya kita tidak terjadi perselisihan antara penghasilan, pendapatan dengan pengeluaran. Nah, selain dari kita membuat catatan pengeluaran, nah, kita juga membuat rencana pengeluaran. Jadi setelah kita membuat catatan pengeluaran, nah selanjutnya adalah kita membuat rencana pengeluaran yang harus kita lakukan. Apa sih kira-kira yang harus kita rencanakan, atau hal-hal pembelanjaan apa yang harus kita beli? Jadi jangan sampai kita tidak punya rencana anggaran untuk belanja, contohnya, atau anggaran setiap bulannya itu kita harus membeli apa dan mengeluarkan apa. Nah, nanti terlihat teman-teman, dari jumlah nominal penghasilan dan jumlah uang yang kita punya, itu sisa yang harus kita tabung berapa, uang yang harus kita sisihkan untuk belanja berapa, dan investasi, dana darurat dan lain sebagainya, itu kita tahu bahwa uang itu akan dialokasikan kemana. Nah, yang terakhir adalah
tetap catat pengeluaran harian Anda. Nah, ini paling penting teman-teman. Kadang kita tuh melakukan keberhasilan atau kesuksesan itu kan dari hal-hal kecil. Jadi, tetap setiap harinya secara konsisten kita harus catat. Boleh teman-teman download aplikasi keuangan ataupun apapun yang bisa membantu mendata seluruh pengeluaran dan pemasukan dari jumlah uang yang mungkin Anda miliki. Nah, pembahasan yang terakhir saya akan membahas tentang bab yang memiliki banyak barang itu berguna atau tidak sih. Nah, biasanya banyak banget kita merasakan bahwa kebutuhan atau keinginan itu kita sulit banget membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang ketika kita membeli sesuatu itu bukan berdasarkan karena kebutuhan, tapi karena keinginan atau rasa suka kita gitu. Nah, di sini kita disadarkan dengan memiliki banyak barang itu berguna atau tidak. Nah, mulai dari sekarang yang selain dari kita evaluasi terkait dengan pengeluaran, kita juga coba reflektif diri dan melihat dan memandang barang-barang kita yang ada di sekitar kita itu kira-kira berguna atau tidak. Nah, itu bisa menjadi catatan evaluasi kita juga ketika kita ke depan mau membeli sesuatu, kira-kira ini terpakai atau tidak. Yang kedua adalah ini habis atau tidak. Dan yang ketiga adalah ini beneran bisa kita pakai terus-menerus atau hanya sementara atau hanya sekali. Siapa tahu ada beberapa barang yang itu mungkin hanya kita satu kali pakai dan ternyata selanjutnya kita tidak membutuhkan lagi. Itu sangat lumayan ya jika dinominalkan dengan uang, dan uang itu masih kita bisa alokasikan ke beberapa anggaran-anggaran atau plan finansial kita yang lain. Nah, di terakhir yang menarik teman-teman, di buku ini kita akan diberikan beberapa kesempatan untuk challenge diri. Jadi buat teman-teman nih, mulai buat challenge untuk menabung. Terserah teman-teman mau buat games apa, tapi di dalam buku ini kita bakal mendapatkan beberapa satu contoh game challenge yang di barcode kan di sini kita akan download, dan itu bisa kita langsung print dan kita coret. Misal di sini kita akan menabung beberapa kali dalam waktu 52 minggu kita akan ditantang untuk menabung senilai 15 juta. Nah, di sini ada tantangan challenge-nya. Nah, teman-teman ketika sudah ngeprint ini atau mencetak ini, teman-teman bisa tempel di dinding ataupun di pintu atau tempat yang mungkin teman-teman sering lihat gitu. Nah, teman-teman bisa mulai belajar konsisten walaupun gak setiap hari, beberapa coretan mungkin bisa teman-teman coret di game challenge ini. Nah, buat teman-teman yang mau coba mengatur pengelola keuangan, saya rekomendasikan bisa teman-teman baca di buku Kakek Ibu. Nah, sekian mungkin review buku dari saya terkait dengan Seni Cerdas Finansial ala Jepang agar uang Anda tidak habis terbuang. Nah, bisa teman-teman praktekkan juga dari beberapa bab yang sudah saya sebutkan di awal, dan saya sudah menjelaskan sedikit secara detail 3 bab yang mungkin bisa teman-teman langsung praktekkan. Sekian dari saya untuk mereview buku, dan untuk teman-teman next kita bakal review apa lagi ya, boleh tulis di kolom komentar. See you.